Halo sahabat akuntansi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mengulas mengenai penggolongan atau buku besar. Setelah kita membahas mengenai bukti transaksi dan juga pencatatan atau jurnal, kita kemudian memasukkan semua transaksi yang terjadi ke dalam buku besar. Buku besar itu apa sih? Di sini tingkatannya adalah transaksi, pencatatan, penggolongan. Buku besar nanti masuk ke dalam neraca saldo, terus laporan keuangan. Ceritanya seperti itu. Tapi kita melihat sendiri buku besar akan digunakan untuk memposting hasil dari pencatatan jurnal berdasarkan golongan transaksi. Seperti yang saya ceritakan di sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa di dalam melakukan transaksi kita itu menuliskan referensi. Referensi itu tujuannya apa? Untuk menulis jenis dan golongan dari akun. Misalnya kas itu 1101, maka akunnya adalah 1101. Jika mesin itu misalnya 11010 atau 1109, kita tulisnya dengan 1109. Seperti itu. Itu adalah penggolongan. Nah, bagaimana sih bentuk buku besar yang ada sekarang ini? Biasanya itu ada dua jenis teman-teman, tergantung dari orang-orang yang memakainya. Kalian bisa memilih sesuai dengan kehendak teman-teman sendiri atau memilih dengan kesukaan dan rasa yang teman-teman rasakan itu lebih cocok yang mana. Itu teman-teman bisa menulisnya sendiri. Yang pertama adalah model skontro atau model biasalah yang cenderung ini sangat simpel sebenarnya. Yang bentuknya itu bentuk T dan juga bentuk dua kolom. Terus yang kedua adalah bentuk staffel yang biasanya ini menerangkan suatu transaksi yang ada dengan dijelaskan sisa saldonya. Jadi dia ketika satu baris itu langsung kelihatan saldonya. Baris kedua langsung kelihatan saldonya. Baris ketiga kelihatan saldonya. Berbeda dengan sistem skontro. Sistem skontro ini nanti saldonya terlihat itu di akhir transaksi. Jadi jika teman-teman mencatat dalam seharian, baru di endingnya itu akan terdapat nilai transaksi. Dan ini berbeda dengan model staffel. Staffel ini teman-teman melakukan pencatatan satu kali itu langsung selesai. Teman-teman catat, langsung kelihatan, catat, langsung kelihatan, catat, langsung kelihatan. Itu bedanya skontro dan staffel. Kalau saya sendiri sih seneng dengan staffel. Karena staffel itu nanti langsung kelihatan saldonya. Walaupun dari segi penghematan tempat itu lebih efisien yang sistem skontro bentuk T itu. Oke, kita lihat contohnya bentuk T itu seperti ini teman-teman. Di situ ada debit, ada kredit, ada tanggal, ada saldo. Nah, cukup kelihatan ya. Nah, begini ini bentuk T karena bentuknya seperti itu. Ada model bentuk T. Bagi saya sendiri, itu saya kurang cocok dengan bentuk seperti ini. Dan yang berikutnya adalah bentuk dua kolom. Ini adalah merupakan pengembangan dari bentuk T yang disempurnakan. Itu juga sama, bentuknya T seperti ini. Tapi kan cukup membingungkan bagi orang awam untuk membacanya. Yang berikutnya adalah bentuk tiga kolom. Tiga kolom itu berdasarkan ini. Ada debit, kredit, terus saldo. Saldo itu harus ditulis keterangan D, nanti K. Artinya apa? Kalau D itu berarti kasnya itu berjumlah 4 juta. Terus bawahnya lagi D berarti kasnya berjumlah 3 juta. Tapi kalau dia minus misalnya 1 juta, maka nanti tulisannya adalah K. Ini juga bagi saya
kurang pas. Dalam artian kurang pas apa? Membacanya kurang enak. Karena harus membaca D dan K. Kadang kita juga bisa mengalami suatu kesalahan ketika menulis D dan K seperti ini. Biasa yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan secara umum itu jenis ini, teman-teman. Jenis 4 kolom. Karena jenis 4 kolom ini cenderung lebih kompleks. Tanggal ada, keterangan ada, terus debit kreditnya kelihatan, saldonya juga kelihatan. Walaupun ini cenderung itu boros pencatatan atau boros tempat. Tapi kalau di sistem itu cenderung menggunakan model-model seperti ini. Karena areanya itu lebih luas. Oke, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.